Bayangkan, jika suatu hari, sebuah kota tempat tinggal kalian tiba-tiba dibagi menjadi dua. Bukan karena sungai, gunung, atau bencana alam, melainkan oleh perbedaan ideologi. Keluarga yang sebelumnya tinggal hanya beberapa kilometer jauhnya, mendadak tak lagi bisa saling bertemu. Jalan yang dulu bebas dilalui berubah menjadi batas yang dijaga tentara bersenjata. Inilah yang terjadi di Berlin pada abad ke-20. Selama hampir 3 dekade, kota ini menjadi simbol paling nyata dari Perang Dingin, sebuah konflik global yang tidak mempertemukan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam perang langsung, tetapi membelah dunia ke dalam dua blok yang saling bersaing, kapitalisme dan komunisme. Yang membuat kisah ini begitu menarik adalah satu pertanyaan besar, mengapa Berlin? Mengapa bukan kota lain? Padahal Berlin berada jauh di dalam wilayah Jerman Timur yang dikuasai Uni Soviet. Lalu mengapa kota itu justru dibagi antara 4 negara pemenang Perang Dunia II? Jawabannya tidak sesederhana membangun sebuah tembok. Tembok Berlin bukanlah penyebab awal perpecahan, melainkan akibat dari serangkaian keputusan politik yang dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II. Di balik beton, kawat berduri, dan menara penjaga, tersimpan kisah tentang kekalahan sebuah rezim, lahirnya dua negara Jerman, perlombaan dua ideologi besar, hingga perjuangan ribuan orang yang mempertaruhkan nyawa demi mencari kebebasan. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana satu kota bisa berubah menjadi garis depan Perang Dingin, mengapa tembok Berlin akhirnya dibangun pada tahun 1961, dan bagaimana runtuhnya tembok itu pada 1989 menjadi salah satu titik balik paling penting dalam sejarah dunia modern. Pada 8 Mei 1945, Jerman secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan ini mengakhiri Perang Dunia II di Eropa, sekaligus menandai runtuhnya rezim Nazi yang dipimpin Adolf Hitler. Namun bagi Jerman, perang yang berakhir bukan berarti persoalan selesai. Justru saat itulah babak baru dimulai. Sejak sebelum perang usai, para pemimpin negara-negara sekutu telah memikirkan bagaimana masa depan Jerman. Dalam konferensi Yalta pada Februari 1945, Franklin D. Roosevelt dari Amerika Serikat, Winston Churchill dari Inggris, dan Joseph Stalin dari Uni Soviet menyepakati bahwa setelah Nazi dikalahkan, Jerman tidak boleh lagi menjadi ancaman bagi Eropa. Beberapa bulan kemudian, melalui konferensi Potsdam, kesepakatan itu diperjelas. Jerman akan didemilitarisasi, menjalani proses denazifikasi, membayar reparasi perang, serta ditempatkan di bawah pengawasan sekutu. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, wilayah Jerman dibagi menjadi 4 zona pendudukan. Amerika Serikat menguasai bagian selatan, Inggris di barat laut, Prancis di barat daya, dan Uni Soviet menguasai seluruh wilayah timur. Masing-masing negara bertanggung jawab mengelola zona pendudukannya, sambil menunggu keputusan mengenai masa depan Jerman. Namun, muncul satu persoalan penting. Berlin, ibu kota Jerman, ternyata berada sekitar 160 km di dalam zona pendudukan Soviet. Meskipun begitu, karena statusnya sebagai pusat pemerintahan Nazi sekaligus simbol kekuatan Jerman, keempat negara pemenang perang sepakat bahwa Berlin tidak boleh dikuasai oleh satu pihak saja. Akhirnya, Berlin juga dibagi menjadi 4 sektor pendudukan. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mengelola sektor di bagian barat kota, sementara Uni Soviet menguasai sektor timur. Pada awalnya, pembagian ini dianggap sebagai solusi administratif yang bersifat sementara. Warga masih dapat berpindah antar sektor, dan belum ada tembok ataupun pagar yang memisahkan mereka. Namun, di balik pembagian yang tampak sederhana itu, mulai tumbuh perbedaan cara pandang yang semakin sulit dipertemukan. Amerika Serikat dan sekutunya ingin membangun kembali Jerman dengan sistem demokrasi dan ekonomi pasar. Sebaliknya, Uni Soviet menginginkan wilayah pendudukannya mengikuti sistem sosialis yang berada di bawah pengaruh Moskow. Apa yang awalnya hanya pembagian wilayah untuk mengelola negara yang kalah perang, perlahan berubah menjadi awal persaingan dua ideologi terbesar abad ke-20. Memasuki akhir dekade 1940-an, hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin memburuk. Keduanya bukan lagi sekutu yang bersama-sama mengalahkan Nazi, melainkan dua kekuatan besar yang saling berebut pengaruh di dunia. Persaingan inilah yang kemudian dikenal sebagai Perang Dingin. Perbedaan itu juga terlihat jelas di wilayah pendudukan Jerman. Di zona yang dikuasai Amerika Serikat,
Inggris, dan Prancis, pemerintah mulai menerapkan sistem demokrasi multipartai, mendorong ekonomi pasar, serta menerima bantuan melalui Marshall Plan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sebaliknya, di wilayah pendudukan Soviet, industri-industri penting dinasionalisasi, lahan pertanian direorganisasi, dan sistem politik diarahkan menjadi negara sosialis dengan dominasi Partai Persatuan Sosialis Jerman. Perbedaan kebijakan tersebut akhirnya melahirkan dua negara yang berbeda. Pada Mei 1949, berdirilah Republik Federal Jerman atau Jerman Barat dengan ibu kota sementara di Bonn. Beberapa bulan kemudian, Oktober 1949, Uni Soviet membentuk Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur dengan Berlin Timur sebagai pusat pemerintahannya. Meski terbagi menjadi dua negara, Berlin tetap menjadi kasus yang unik. Kota ini terbagi menjadi Berlin Barat dan Berlin Timur. Berlin Barat berada jauh di dalam wilayah Jerman Timur, tetapi secara politik tetap terhubung dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Kondisi ini menjadikannya seperti sebuah pulau barat di tengah wilayah yang dikuasai Soviet. Perbedaan tingkat kesejahteraan di kedua negara semakin terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Berkat bantuan ekonomi, investasi, dan industrialisasi, perekonomian Jerman Barat tumbuh sangat cepat dalam periode yang dikenal sebagai Wirtschaftswunder atau keajaiban ekonomi. Sementara itu, Jerman Timur memang berhasil membangun sektor industri dan menyediakan berbagai layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Tetapi ekonominya jauh lebih terpusat dan pilihan konsumsi masyarakat lebih terbatas. Akibatnya, banyak warga Jerman Timur mulai mencari kehidupan yang lebih baik di Barat. Masalahnya, sebagian besar perbatasan antara kedua Jerman sudah dijaga ketat. Namun, Berlin masih memiliki celah. Selama seorang berhasil mencapai Berlin Barat, mereka dapat melanjutkan perjalanan ke Jerman Barat tanpa banyak hambatan. Antara tahun 1949 hingga pertengahan 1961, sekitar 2,7 juta orang meninggalkan Jerman Timur melalui jalur ini. Yang pergi bukan hanya buruh, tetapi juga dokter, insinyur, ilmuwan, guru, dan tenaga profesional lainnya. Fenomena ini dikenal sebagai brain drain, yaitu keluarnya sumber daya manusia terampil dalam jumlah besar yang mulai mengancam stabilitas ekonomi dan politik Jerman Timur. Bagi pemerintah di Berlin Timur dan para pemimpin Uni Soviet, situasi ini tidak bisa dibiarkan berlangsung lebih lama. Memasuki tahun 1961, pemerintah Jerman Timur menghadapi krisis yang semakin sulit dikendalikan. Dalam waktu kurang dari 12 tahun, sekitar 2,7 juta penduduk telah meninggalkan negara itu. Jumlah tersebut setara sekitar 1/6 populasi Jerman Timur saat itu. Kehilangan tenaga kerja terampil, profesional, dan generasi muda mulai mengganggu sektor kesehatan, industri, hingga pemerintahan. Pemerintah Jerman Timur, Walter Ulbricht, berkali-kali meminta Uni Soviet untuk mengambil tindakan. Di sisi lain, pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, juga khawatir Berlin Barat akan terus menjadi titik lemah Blok Timur dan simbol kegagalan sistem sosialis di mata dunia. Akhirnya, pemerintah Jerman Timur memutuskan menutup jalur pelarian yang paling mudah, yaitu Berlin. Pada malam 12 Agustus 1961, operasi rahasia mulai dijalankan. Ribuan tentara, polisi, dan pekerja diarahkan secara serentak. Ketika warga bangun keesokan paginya, mereka mendapati jalan-jalan telah dipenuhi kawat berduri, rel kereta diputus, jalan raya ditutup, dan akses menuju Berlin Barat diblokade. Operasi ini dikenal dengan nama Operation Rose. Dalam hitungan jam, sebuah kota yang selama bertahun-tahun masih bisa dilalui bebas berubah menjadi wilayah yang terbelah. Beberapa hari kemudian, kawat berduri mulai digantikan oleh dinding beton yang semakin diperkuat dari tahun ke tahun. Pada akhirnya, tembok Berlin berkembang menjadi sistem pengamanan yang sangat kompleks. Panjangnya mencapai sekitar 155 km, mengelilingi seluruh Berlin Barat. Selain dinding beton, terdapat pagar tambahan, parit anti kendaraan, lampu sorot, jalan patroli, menara pengawas, anjing penjaga, hingga area terbuka yang dikenal sebagai Death Strip atau jalur kematian, tempat siapapun yang mencoba melarikan diri berisiko ditembak oleh penjaga perbatasan. Pemerintah Jerman Timur menyebut tembok ini sebagai Antifaschistischer Schutzwall atau tembok perlindungan antifasis. Mereka mengeklaim tembok dibangun untuk melindungi warga dari ancaman mata-mata,
sabotase, dan pengaruh Barat. Namun, banyak negara Barat melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Bagi mereka, tembok ini bukanlah dibangun untuk mencegah orang masuk ke Jerman Timur, melainkan untuk mencegah warga Jerman Timur keluar dari negaranya sendiri. Sejak hari itu, Berlin tidak lagi hanya terbagi secara administratif. Kota ini berubah menjadi simbol paling nyata dari dunia yang terpecah oleh ideologi. Setelah tembok Berlin berdiri, kehidupan warga di kedua sisi berubah secara drastis. Perjalanan yang sebelumnya hanya memakan beberapa menit, kini bisa menjadi mustahil. Banyak keluarga yang terpisah, teman kehilangan kontak, dan ribuan orang mendadak tidak bisa lagi pergi ke tempat kerja atau sekolah di sisi lain kota. Perbatasan Berlin dijaga oleh pasukan perbatasan Jerman Timur atau Grenztruppen der DDR. Mereka berpatroli selama 24 jam dengan dukungan menara pengawas, lampu sorot, alarm, anjing penjaga, serta sistem pengamanan berlapis. Tidak semua bagian tembok memiliki tingkat keamanan yang sama, tetapi hampir seluruh jalur dirancang untuk membuat upaya pelarian menjadi sangat sulit. Di antara berbagai titik penyeberangan, Checkpoint Charlie menjadi yang paling terkenal. Pos ini berada di sektor Amerika dan menjadi jalur resmi bagi diplomat, personel militer sekutu, serta warga negara asing untuk melintasi perbatasan. Pada Oktober 1961, lokasi ini bahkan menjadi pusat salah satu momen paling menegangkan dalam Perang Dingin ketika tank Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berhadapan dalam jarak hanya puluhan meter. Selama sekitar 16 jam, dunia khawatir konfrontasi tersebut dapat memicu konflik yang lebih besar. Beruntung, kedua pihak akhirnya memilih menarik mundur pasukannya. Meski pengamanan semakin ketat, upaya pelarian tidak pernah benar-benar berhenti. Sejarawan memperkirakan lebih dari 5.000 orang berhasil melarikan diri melintasi tembok Berlin dengan berbagai cara. Ada yang menggali terowongan bawah tanah, menyembunyikan diri di kendaraan, memanjat gedung yang berbatasan langsung dengan Berlin Barat, menggunakan balon udara rakitan, bahkan menerbangkan pesawat ringan. Namun, tidak semua berhasil. Menurut penelitian Berlin Wall Memorial, sedikitnya 140 orang meninggal di kawasan perbatasan Berlin akibat tembakan penjaga, kecelakaan saat melarikan diri, atau insiden lain yang berkaitan langsung dengan sistem perbatasan. Salah satu korban paling dikenal adalah Peter Vector, remaja berusia 18 tahun yang ditembak saat mencoba memanjat tembok pada tahun 1962. Ia tergeletak di area perbatasan selama hampir 1 jam tanpa mendapat pertolongan dan akhirnya meninggal akibat kehilangan banyak darah. Peristiwa itu memicu kecaman internasional dan menjadi simbol kerasnya kehidupan di balik tembok Berlin. Selama hampir 3 dekade, tembok ini tidak hanya membatasi pergerakan manusia, tetapi juga menjadi pengingat bahwa perbedaan ideologi dapat mengubah sebuah kota menjadi salah satu perbatasan paling dijaga di dunia. Memasuki pertengahan dekade 1980-an, kondisi Blok Timur mulai berubah. Selama bertahun-tahun, Uni Soviet menanggung beban ekonomi yang semakin berat. Pertumbuhan melambat, produktivitas industri menurun, sementara biaya perlombaan senjata dengan Amerika Serikat terus meningkat. Situasi ini mendorong munculnya kebutuhan akan reformasi. Pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev terpilih sebagai pemimpin Uni Soviet. Berbeda dengan para pendahulunya, ia memperkenalkan 2 kebijakan besar, yaitu perestroika atau restrukturisasi ekonomi dan glasnost yang berarti keterbukaan dalam kehidupan politik dan informasi. Tujuannya bukan membubarkan Uni Soviet, melainkan memperbaiki sistem yang dianggap sudah tidak lagi berjalan efektif. Perubahan ini juga mempengaruhi hubungan Moskow dengan negara-negara satelitnya di Eropa Timur. Jika sebelumnya Uni Soviet beberapa kali menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan gerakan reformasi seperti di Hungaria pada 1956 dan Cekoslovakia pada 1968, kini Gorbachev memilih untuk tidak lagi melakukan intervensi dengan cara yang sama. Sinyal tersebut segera ditangkap oleh masyarakat di berbagai negara Eropa Timur. Pada tahun 1989, pemerintah Hungaria mulai membuka perbatasannya dengan Austria. Keputusan ini menciptakan jalur keluar baru menuju Eropa Barat. Ribuan warga Jerman Timur memanfaatkan kesempatan tersebut dengan berpergian ke Hungaria, lalu menyeberang ke Austria sebelum melanjutkan perjalanan ke Jerman Barat. Di dalam negeri,
Tekanan terhadap pemerintah Jerman Timur juga terus meningkat. Demonstrasi damai berlangsung di berbagai kota, terutama Leipzig. Melalui aksi yang dikenal sebagai Monday Demonstrations atau demonstrasi hari Senin, dari minggu ke minggu, jumlah pesertanya terus bertambah. Mereka menuntut kebebasan berpergian, reformasi politik, pemilu yang lebih terbuka, serta penghormatan terhadap hak-hak sipil. Pemerintah Jerman Timur sebenarnya masih berusaha mempertahankan sistem yang ada, namun tanpa dukungan penuh dari Uni Soviet dan di tengah meningkatnya tekanan dari masyarakat, posisi mereka semakin melemah. Tembok Berlin yang selama hampir 3 dekade dianggap sebagai simbol kekuatan negara, kini justru berubah menjadi simbol krisis yang semakin sulit dipertahankan. Yang menarik, runtuhnya tembok ini tidak diawali oleh perang, pemberontakan senjata, ataupun operasi militer. Sebaliknya, titik baliknya justru dipicu oleh sebuah pengumuman yang disampaikan dalam sebuah konferensi pers. Pada malam 9 November 1989, pemerintah Jerman Timur menggelar konferensi pers untuk mengumumkan aturan baru mengenai izin perjalanan ke luar negeri. Kebijakan tersebut sebenarnya direncanakan mulai berlaku setelah prosedur administrasi tertentu disiapkan. Namun, saat sesi tanya jawab berlangsung, juru bicara pemerintah, Gunter Schabowski, mendapat pertanyaan dari seorang jurnalis mengenai kapan aturan itu mulai berlaku. Karena tidak mengetahui rincian terbaru, Schabowski melihat catatan yang diterimanya dan menjawab, "Sejauh yang saya tahu, berlaku segera tanpa penundaan." Pernyataan singkat itu langsung disiarkan oleh televisi dan radio. Ribuan warga Jerman Timur mengira perbatasan telah resmi dibuka. Mereka segera berbondong-bondong menuju berbagai pos perbatasan, termasuk Bornholmer Straße, salah satu titik penyeberangan utama menuju Berlin Barat. Masalahnya, para penjaga perbatasan belum menerima instruksi apapun. Mereka dihadapkan pada ribuan orang yang terus berdatangan dan menuntut untuk lewat. Setelah beberapa jam kebingungan, komandan di Bornholmer akhirnya mengambil keputusan untuk membuka gerbang demi menghindari situasi yang semakin tidak terkendali. Malam itu, ribuan warga Berlin Timur menyeberang ke Berlin Barat tanpa perlawanan. Mereka disambut dengan pelukan, tepuk tangan, dan sorak-sorai. Banyak orang memanjat tembok Berlin, sementara yang lain mulai menghancurkannya menggunakan palu dan pahat. Potongan-potongan beton yang selama puluhan tahun menjadi simbol perpecahan berubah menjadi simbol kebebasan. Runtuhnya tembok Berlin tidak serta-merta mengakhiri Perang Dingin, tetapi peristiwa ini menjadi titik balik yang sangat penting. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, tepatnya pada 3 Oktober 1990, Jerman Timur resmi bergabung dengan Jerman Barat, membentuk kembali satu negara Jerman yang bersatu. Perubahan itu juga mempercepat runtuhnya pemerintahan komunis di berbagai negara Eropa Timur. 2 tahun kemudian, pada 1991, Uni Soviet sendiri resmi dibubarkan, menandai berakhirnya salah satu rivalitas geopolitik terbesar dalam sejarah modern. Tembok Berlin yang dulu dibangun untuk memisahkan manusia, kini justru dikenang sebagai bukti bahwa tidak ada sistem politik yang benar-benar kebal terhadap perubahan. Selama 20 tahun, tembok Berlin membelah satu kota menjadi 2 bagian yang hidup dengan sistem, aturan, dan cara pandang yang berbeda. Bagi sebagian orang, tembok itu dianggap sebagai alat menjaga keamanan negara. Bagi yang lain, ia menjadi simbol hilangnya kebebasan untuk memilih jalan hidup. Kini, sebagian besar tembok itu telah hilang. Hanya beberapa bagian yang dipertahankan sebagai situs sejarah agar generasi berikutnya dapat melihat bagaimana sebuah kota pernah dipisahkan oleh beton, kawat berduri, dan perbedaan ideologi. Namun, warisan tembok Berlin bukan hanya tentang Jerman. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keputusan politik dapat mengubah kehidupan jutaan orang selama puluhan tahun. Sebuah garis di peta yang awalnya dibuat sebagai solusi sementara setelah perang, akhirnya berkembang menjadi salah satu perbatasan paling terkenal dalam sejarah dunia. Hingga hari ini, tembok Berlin masih dipelajari bukan hanya sebagai sejarah Perang Dingin, tetapi juga sebagai pengingat bahwa perbatasan tidak selalu dibangun oleh alam. Terkadang, perbatasan lahir dari pilihan politik, rasa saling curiga, dan pertarungan ideologi. Lalu, jika sebuah tembok bisa memisahkan satu bangsa hampir selama 3 dekade,
Apakah tembok yang paling sulit diruntuhkan sebenarnya terbuat dari beton? Atau justru dari cara manusia memandang satu sama lain?